Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini aku mau coba pick a card ya, pilihan kartu, dan ini hanya fun reading buat kita happy-happy aja. Jangan dimasukkan ke dalam hati kalau ternyata nanti hasil readingannya tidak sesuai dengan harapannya kalian ya. Di sini temanya tentang seperti apa respon dia ketika kalian menghubungi duluan. Jadi ini untuk kalian yang hubungannya stuck, hubungannya sedang tidak berkomunikasi, marahan, atau memang dia orang yang kalian dekati atau pasangan kalian tiba-tiba menghilang tanpa kabar ya. Dan di sini dikhususkan juga untuk kalian yang dekat dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Jadi penasaran kira-kira apakah dia akan merespon atau tidak, atau malah dia akan diam saja ya. Ini ada 4 pilihan kartu yang bisa kalian pilih. Untuk kartu yang pertama, biasanya aku memulai dari kartu yang sebelah kiri. Kartunya ada The Hierophant, ada Five of Wands, ada King of Pentacle, dan Six of Wands ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan intuisi kalian masing-masing. Dan di sini aku akan mulai membacakan aja untuk pilihan yang pertama. Di sini pilihan pertama ada The Hierophant. Aku akan mulai shuffle kartunya ya. Untuk pilihan yang pertama. Oke, untuk pilihan kartu pertama di sini ada Knight of Pentacle ya. Temanya ada The Hierophant, terus ada Nine of Pentacle, ada Five of Cup, ada The Fool, dan ada The Wall. Kartunya udah keluar di sini. Apa sih responnya kalau kamu menghubungi dia ya? Jadi ketika kamu menghubungi dia akan ngerasa kesulitan. Untuk pilihan yang pertama ini, ketika kamu menghubungi dia ya, ketika kamu menghubungi dia ini dia ngerasa kesulitan. Rasanya susah ya. Harapan dia untuk merespon kamu kembali itu sepertinya dia agak berat. Ada Nine of Pentacle karena dia mungkin pernah berusaha berjuang untuk kamu, tapi akhirnya dia kehilangan ya. Mungkin kamu pernah pergi dari dia, dan ketika kamu menghubungi dia ini maka dia akan pergi ya. Dia akan coba untuk ikhlas kehilangan kamu. Dia nggak mau balik ke kamu. Ini bisa aja hubungan yang berkaitan dengan orang di masa lalu ya, karena mungkin hubungan kalian pernah berakhir, atau kamu pernah mengakhiri hubungan, meninggalkan dia, atau kamu membuat kecewa dia sehingga dia pergi dan tiba-tiba kamu teringat lagi sama dia ya. Nah, di sini ketika kamu ketika kamu ngabarin dia, atau ketika kamu komunikasi dulu ke dia ya, SMS dia atau telepon dia, yang akan terjadi adalah saat itu mungkin dia teringatlah sedikit tentang kamu ya. Dia ingat, dia tahu kamu menghubungi dia, tapi dia berusaha untuk tidak merespon ya, karena dia pernah sedih, dia pernah kehilangan. Di sini dia merubah pikiran dia merubah arah dia, jalan dia ya. Yang tadinya mungkin dia masih bertahan dengan kamu, yang tadinya dia coba untuk perjuangkan kamu ya, berusaha untuk kamu, tapi nampaknya ketika kamu hubungi dia akan coba untuk pergi dari kamu, tidak menghubungi kamu lagi ya, tidak ingin ada keterkaitan dengan kamu, karena di sini dia punya rencana lain. Dia mencoba untuk mengatur strategi lain agar hidupnya lebih tenang dari kamu, karena ketika kamu hubungi dia ngerasa tidak tenang ya, hatinya jadi bimbang kembali. Ini untuk kartu pilihan yang pertama. Jadi responnya dia, maka dia akan menghindari kamu, mungkin dia mengabaikan kamu. Walaupun dia membalas seadanya, tapi dia sudah cuek ya dengan kamu. Tapi yang aku lihat di sini dia sudah ikhlas kehilangan kamu, dan dia tahu ketika dia tidak menghubungi kamu lagi itu dia sangat sedih dan kehilangan. Emang ada rasa sedih dan kehilangan ya, tapi ini bukan karena gengsi, tapi karena dia sudah tidak mampu bertahan dengan kamu lagi mungkin ya. Mungkin dia sudah
cari kesembuhannya, dia ingin cari kebahagiaan dia sendiri ya. Dia healing di sini, healing, meningkatkan spiritual, dan dia meningkatkan religiusnya karena dia udah capek ya berada di hubungan ini dan berhubungan lagi dengan kamu. Jadi dia pilih untuk pergi dari kamu ya, orang ini ya. Dia punya rencana lain untuk kehidupan dia, dan dia mungkin menganggap kamu adalah masa lalu dia. Ini untuk pilihan yang pertama. Kamu berdealing dengan si Capricorn, Taurus, Virgo, dan di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Oke, di antara mereka. Ini untuk kartu pilihan yang pertama, respon dari dia untuk kamu. Untuk kalian yang pilih kartu kedua, temanya ada Four of Wands. Apa yang akan terjadi jika kamu menghubungi dia duluan? Page of Pentacles, Emperor, Five of Swords. Di sini ada Two of Cups dan Queen of Swords. Kenyamanan ya. Four of Wands ini kenyamanan. Dia saat ini sedang nyaman. Ketika dia tidak berhubungan dengan kamu, dia nyaman. Ketika mungkin sekalian sedang stuck, sedang tidak berkomunikasi, dia sedang menikmati kenyamanan dia. Dia tenang, mungkin dia nggak ada perselisihan, nggak ada salah paham atau cekcok. Dia lagi tenang-tenangnya, lagi pengen menghindar dari kamu mungkin. Apa yang akan terjadi ketika kamu menghubungi dia nih? Responnya gimana? Ada Page of Pentacles, The Emperor, Five of Swords, Two of Cups, Queen of Swords. Oke. Untuk pilihan yang kedua, ketika kamu menghubungi dia atau komunikasi lagi sama dia ya, ini ada kesempatan sebenarnya ya. Ada kesempatan dia untuk membuka diri, untuk menerima pesannya kamu, untuk membalas. Karena dia ini adalah sosok yang dewasa ya. Jadi dia maunya nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Jadi kamu salah pun ya udah diterima sama dia. Dan di sini dia sudah coba untuk berlapang dada dengan permasalahan yang ada. Ini bisa jadi kamu yang ngambek duluan sehingga kamu agak gengsi untuk menghubungi dia. Tapi jika kamu menghubungi dia, ini dia akan merespon. Ada kesempatan dia ya, terbuka untuk membalas komunikasi dari kamu, membalas pesan dari kamu. Dan justru dengan kesabaran dia ini, dan dia tahu ini perselisihan kalian ini agak sulit dipahami dan agak susah untuk menahan emosinya kamu mungkin ya, dia coba untuk mengalah. Jadi orang ini ngalahan gitu, kartu kedua. Dan Two of Cups-nya justru ini akan ada pertemuan ya. Kalau kamu ngubungin dia, nanti setelah kalian komunikasi akan ada pertemuan. Mungkin dia ingin menemuin kamu ya, nemuin kamu. Walaupun dalam hatinya masih marah ya. Dia sabar, walaupun dalam hatinya masih marah, dia akan nemuin kamu nih. Queen of Swords, amarah dia, tapi dia coba untuk pendam ya. Dia sangat marah sekali, tapi di sini dia coba untuk bertemu dengan kamu. Aku rasa akan ada pertemuan yang membawa kalian untuk sama-sama menyelesaikan masalah, karena di sini dia ini sosoknya dewasa ya. Orang yang dewasa, jadi dia nggak mau ada masalah yang berlarut-larut. Dan ini kamu berdealing dengan ada Aries di sini, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini di antara mereka, terutama si Aries ya. Mungkin kalau kamu komunikasi sama dia, dia akan sedikit marah dan agak sedikit memberikan kamu ujangan-ujangan ya, tentang saran-saran, atau dia akan nasihatin kamu, akan ngomelin kamu ya, mungkin bahkan marah sama kamu. Tapi di sini dia tetap merespon kamu dan dia bisa bertemu ya. Dia ngadain pertemuan kalian itu. Kalian ngadain pertemuan berdua. Dan di balik pertemuan ini akan ada emosi ya, tapi
di sini dia adalah sosok yang dewasa, marahnya dia ya untuk memberikan saran pada kamu, gitu ya. Jadi yang dia cari adalah kenyamanan. Untuk kartu yang kedua, responnya kalian bisa komunikasi kembali dan bahkan bisa bertemu ya. Dan mengkomunikasikan tentang permasalahan yang ada di antara kalian. Ini untuk kartu yang kedua. Untuk kartu yang ketiga, temanya ada King of Pentacle. King of Pentacle, kita coba shuffle kartunya dulu. King of Pentacle, ada kartu satu kebuka, ada Ace of Pentacle. Ace of Pentacle, di sini ada Page of Swords, Knight of Swords, Five of Wands, dan ada Three of Cups. Kartu yang ketiga, King of Pentacle, ini tentang kurang percaya diri ya. Mungkin kamu juga menghubungi dia kurang pede, dia juga mau menghubungi kamu juga gengsi, sama-sama nggak berani maju ya, malu. Atau di sini kalian punya permasalahan tentang kurangnya dukungan atau kurangnya restu atau support ya, atau kurangnya saling menyemangati satu sama lain. Di sini ada Ace of Pentacle, ada Page of Swords, Knight of Swords, Five of Wands, dan Three of Cups. Apa yang akan terjadi kalau kamu ngubungin dia duluan ya? Responnya gimana? Oke. Ace of Pentacle, jadi di sini ada peluang kamu untuk bisa menghubungi dia, dan ketika kamu menghubungi dia, dia akan coba merespon kamu ya. Dia akan merespon kamu, tapi dia lebih berhati-hati dalam berkata, dalam bertingkah ya. Di sini dia sangat hati-hati sekali untuk berbicara ya. Jangan sampai dia salah memutuskan sesuatu, salah berbicara. Dan ada Knight of Swords. Di sini ada mental yang kuat ya. Kalian terlatih mentalnya. Mungkin untuk menghubungi dia rasanya deg-degan, jadi dia juga rasanya deg-degan ngadepin kamu. Five of Wands, aku rasa ini hubungan yang memang sebenarnya kalian udah capek, udah lelah. Dia pun udah merasa lelah, tapi dia masih ingin bertahan ya, agar hubungan ini bisa berhasil. Agar hubungan ini bisa berhasil dan dapat restu dari keluarga ya. Itu yang diharapkan. Karena saat ini mungkin kurangnya restu, kurangnya percaya diri. Jadi dia memilih untuk diam ya. Kamu komunikasikan ke dia duluan, kamu menghubungi dia duluan. Sebenarnya dia capek dengan hubungan yang kalian jalani, tapi dia coba untuk berhati-hati dalam bertindak, dan orang ini coba untuk membuka hati buat yang lain, karena aku ngerasanya dia ini berhati-hati dalam bertingkah laku, bersikap ya. Dia takutnya mungkin kurang restu dari keluarga, atau memang hubungan kalian ini nggak layak untuk dipertahankan gitu ya. Dia masih merespon kamu, tapi dia punya hubungan dengan yang lain. Orang yang di kartu ketiga ini ya, dia masih merespon kamu, tapi dia punya hubungan dengan yang lain. Dan Three of Cups-nya, mungkin saat ini dia coba untuk bersenang-senang ya dengan orang lain. Di saat dia tidak menghubungi kamu atau kalian tidak komunikasi, dia coba untuk dekat dengan yang lain ya, mencari peluang untuk dekat dengan yang lain. Ini kartu yang ketiga. Kalau kamu merespon dia duluan, maka dia akan coba membalas, tapi sewajarnya aja. Dia masih berat untuk meninggalkan kamu. Dia masih berat, walaupun hubungan ini seolah banyak sekali masalah, tidak ada dukungan atau bahkan jarak jauh ya, atau di sini karena perbedaan keyakinan ya, macam-macam lah ya, atau tingkat status sosial yang berbeda di sini. Jadi seolah mungkin karena kurang materi atau apa, jadi keluarga yang tidak setuju gitu ya. Untuk kartu yang ketiga ini, dia tetap membalas ya dengan hati-hati, dan dia pun menjauhi kamu dengan cara hati-hati ya. Ini sangat berat untuk dia lakukan, tapi ini karena dia sudah lelah, dia sudah capek, karena
sepertinya hubungan ini agak sulit ya untuk dia lepaskan. Tapi perlahan dia coba untuk meninggalkan kamu ya. Perlahan dia coba untuk pergi karena dia ini ngerasa ini hubungan mungkin nggak akan bertahan lama ya. Dia capek dan dia udah nggak kuat ngadepi situasinya. Aku rasa begitu. Tapi dia tetap membalas pesan kamu ya, walaupun sedikit. Ketika dia sudah sembuh, mungkin ketika dia sudah bisa move on dari kamu, dia akan benar-benar menghilang ya. Untuk kartu yang ketiga ini, kamu berdealing dengan si Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada juga Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, ini untuk kartu yang ketiga. Untuk kartu yang keempat, di sini ada Six of Swords. Jadi hubungan ini udah lama kalian saling menghindar, mungkin dia udah saling menghindar atau dia sudah coba untuk menghindari kamu, tapi kamu masih penasaran nih, ingin menghubungi dia lagi, mungkin karena kamu masih punya perasaan yang dalam untuk dia. Oke, kita shuffle kartunya terlebih dahulu. Ada Ten of Wands, ada the Moon, King of Cup, di sini Seven of Swords, dan ada Nine of Cup. Untuk kartu yang keempat, apa yang akan terjadi kalau kamu hubungin dia duluan atau komunikasi ke dia ya, nanyain kabar misalnya. Ten of Wands, dia ngerasa terbebani. Jadi orang ini ngerasa bimbang nih. Ketika kamu hubungi dia, dia mulai bimbang lagi. Tapi dia coba untuk tenangkan diri, dia coba untuk tenang lah ya, diem, fokus aja pada tujuannya, dan orang ini tetap fokus ke dirinya, dan dia ini mungkin lebih mefokuskan kepada religiusnya juga ya, karena udah terlalu bimbang, udah terlalu bingung. Sepertinya orang ini pernah dihianati oleh kamu, atau kamu yang mengkhianati dia, atau dia yang mengkhianati kamu. Tapi yang aku baca di sini, sepertinya dia pernah terhianati ya. Dia pernah terhianati dan dia ngerasa kecewa dengan kamu, sehingga dia ini bimbang, ada the Moon, dia bimbang. Ketika kamu hubungi dia, dia bimbang, ingin membalas atau tidak ya. Tapi sebenarnya ini adalah beban yang berat bagi dia ya. Dia masih punya perasaan dengan kamu dan kamu pernah mengecewakan dia. Jadi dia ini harus punya keputusan yang tepat. Kira-kira harus bertahan atau meninggalkan, karena kecewanya masih terasa ya. Kamu pernah mengecewakan dia. Dan Nine of Cup, sebenarnya dia masih ada rasa kehilangan kamu dan dia masih butuh kamu. Orang ini masih butuh kamu, tapi dia kecewa. Tapi ketika kamu menghubungi dia, sepertinya dia agak kurang merespon ya. Dia kurang merespon kamu. Dia nggak akan, ada juga yang nggak ngerespon sama sekali ya. Dia tahu kamu menghubungi dia dan ini membuat dia bimbang dan galau. Tapi dia tidak akan membalas pesan dari kamu. Saat ini dia cari ketenangan dia. Dia coba untuk menghindar dari kamu. Ini adalah jalan agar dia bisa healing, karena dia pernah dikecewakan dan sakit hati. Walaupun sebenarnya ya, kenyataannya ini dia masih belum bisa lupa tentang kamu. Bahkan dia ngerasa kehilangan kamu dan ada sesuatu yang hilang dari dirinya ya, ketika kamu pergi, ketika kalian tidak komunikasi. Tapi kecewanya begitu besar ya. Di sini kamu berdealing dengan si Pisces, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio ya, dan ada si Aquarius, Gemini, Libra di antara mereka. Jadi ini malu untuk berkomunikasi kembali, atau rasa gengsinya juga tinggi, tapi dalam hatinya masih mengingat kamu ya. Dia di sini coba untuk bisa pergi dan menghindari kamu. Untuk kartu yang keempat, oke. Jadi orang ini tidak akan membalas karena dia coba untuk menghilangkan dirinya dari kekecewaan dia ini terhadap kamu ya, oke. Ini udah aku bacain semuanya. Semoga bermanfaat, tapi kalau mau dicoba ya coba
Kalau untuk mengkomunikasikan atau menghubungi duluan ya tidak ada salahnya kalau kamu menghubungin dia ya, sekedar bertanya kabar atau apa. Ini hanya untuk pancingan aja, kira-kira dia masih mau berhubungan baik, menjalin silaturahmi lah setidaknya, walaupun kalian tidak bersama kembali ya. Seenggaknya udah tahu kabarnya, itu sudah bisa melepaskan rasa bimbang kalian terhadap dia, pemikiran kalian terhadap dia yang kalian tuju ya. Oke, ini gak akan resonan untuk semuanya dan bisa aja energinya kebalik. Terima kasih yang udah stay watching di channelku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.